Salam, selamat pagi, Amanginang. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Selamat hari Minggu, jangan lupa beribadah. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu tanggal 26 Mei 2024 tertulis dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakainya untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop kita hari ini adalah tentang bagaimana Yesaya dipanggil atau diutus menjadi seorang nabi. Memiliki jabatan seorang nabi di perjanjian lama itu adalah seseorang yang dipilih dan diutus untuk menyampaikan firman Allah. Dan pada umumnya mereka dipilih dari kalangan bangsa-bangsa Israel sendiri. Mereka dikhususkan untuk penyambung lidah Allah, menyampaikan firman Allah, menyampaikan kebenaran jika itu merupakan sebuah kebenaran, menyampaikan sebuah kejahatan jika itu merupakan sebuah kejahatan. Berasal dari bangsa Israel itu sendiri. Jadi Allah sendiri yang memilihnya. Kalau kita boleh bandingkan dari kisah para rasul 7 ayat 37, di sana tertulis Musa mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan nabi kepadamu, maksudnya kepada bangsa Israel ya, nabi kepadamu untuk memberitahukan pesan Allah, maksud Allah dari kalanganmu sendiri, dari bangsamu sendiri, dari saudara-saudaramu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nabi itu memiliki pekerjaan yang sangat berat. Menyampaikan teguran dan peringatan kepada bangsa Israel maupun kepada raja atas segala kejahatan mereka, penyimpangan atas firman dan perintah Tuhan, atau seruan untuk pertobatan atas kejahatan yang mereka lakukan. Yang kedua, tugasnya menyampaikan nubuatan atau pemberitahuan tentang berbagai peristiwa yang akan dilakukan oleh Allah kepada umatnya, baik merupakan penghukuman, pengampunan, keselamatan, dan berita kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Pemanggilan Yesaya ini terjadi pada zaman matinya Raja Uzia. Pada tahun matinya Raja Uzia itu Yesaya sendiri melihat sebuah penglihatan, yaitu Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Sebelum ke sana, Bapak Ibu, kita mau lihat dulu siapakah Raja Uzia. Raja Uzia ini adalah raja yang sangat bijaksana dan ketenarannya meroket karena kesuksesan yang digapainya dengan berbagai kemakmuran dan kesejahteraan yang bisa dia dapatkan, dia berikan kepada apa yang dipimpinnya, kepada rakyat yang dipimpinnya. Dia memimpin dengan takut akan Tuhan dan dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia membuat mencari Tuhan
dan membuat masyarakat atau rakyat sejahtera. Prestasinya sangat mengesankan dan dia boleh membuat tercengang bangsa-bangsa di sekitarnya. Bapak Ibu, saudara sekalian, namun dalam masa kepemimpinannya, dalam ketenarannya 10 tahun sebelum dia meninggal, ada sebuah kesalahan bagi dia, kesalahan yang sangat fatal, bahwa dia merasa tinggi hati, dia merasa terlalu termasyur, dia terlalu sombong, dan dia berbalik dari Tuhan. Sebelum dia mati, dia tidak mau mendengarkan peringatan dari para imam tentang kesalahan yang sudah dia lakukan. Padahal sebelumnya dia banyak menorehkan prestasi-prestasi, termasuk menggali sumur untuk ternak-ternak, membuat kesejahteraan bagi rakyat, dan membangun kota-kota dan lain sebagainya. Yang jelas dia memang seorang raja yang berhasil pada waktu itu. Seorang raja yang dibangga-banggakan di masyarakat atau di rakyat, di bangsa Yahudi. Tapi kesalahan yang fatal adalah dia menutup telinganya akan teguran imam-imam pada waktu itu, karena dia sudah mulai tinggi hati karena kesuksesan yang dia raih. Akhirnya dia merasakan penyakit yang sangat mengerikan, yaitu penyakit kusta, sehingga dia diasingkan di dalam sebuah rumah pengasingan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau melihat di sana bahwa itu Raja Uzia tadi itu adalah gambaran tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel jika raja saja sudah bertindak jahat di mata Tuhan, berbalik dari Tuhan, dan sesungguhnya bangsa Israel juga melakukan hal yang sama. Bangsa yang dipimpinnya juga melakukan hal yang sama. Maka kalau kita perhatikan, kita kembali di pasal 5, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga Allah mengutus atau memanggil Yesaya untuk menyampaikan maksud Tuhan, menyampaikan hukuman kepada bangsa Israel, dan menyampaikan berbagai hal yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Kita melihat di pasal 5, sesungguhnya ada hal yang terjadi di sana. Yesaya dalam kitabnya menuliskan tentang seorang kekasihnya, ya, mengibaratkan, mengidentifikasikan keterangan tentang bangsa Israel ini, tentang seorang kekasihnya yang memiliki pokok anggur, yang memiliki kebun anggur yang dia pelihara dengan baik. Diawali dengan persiapan-persiapan, menggali setiap batu-batu yang ada di lereng bukit, dan mempersiapkan tanah yang begitu subur, dan menanam benih unggul, benih pilihan. Tetapi apa yang terjadi? Dia merawatnya, dia bahkan mempersiapkan secara matang bibit unggul, lalu dia membuat menara untuk menjaga dari serangan-serangan binatang buas, lalu dia membuat lubang untuk pemerahan anggur itu. Dia betul-betul menjaga. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, yang dia harapkan adalah buah yang baik, buah yang manis dari pokok anggur itu. Tetapi dalam identifikasi yang diberitahukan dalam kitab Yesaya ini, sang kekasih atau pemilik anggur itu tidak mendapatkan seperti yang dia harapkan. Dia mendapatkan bahwa semua anggur yang ada, anggur pilihan tadi, membuahkan hasil buah yang asam. Apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia merasa marah, dia merasa kesal, dia merasa kecewa. Akhirnya dia membuka seluruh pagar-pagar yang sudah memagari kebun anggurnya. Dia merusak semua persiapan-persiapan termasuk menara. Dia menutup kembali lubang pemerahan anggur itu dan menebang semua pokok anggur itu karena telah membuahkan buah yang asam. Saya kira kita juga demikian. Ketika kita berharap pohon yang kita
tanam, misalnya pohon mangga kah, pohon rambutan kah, pohon manggis kah, tentu kita mengharapkan buah yang manis yang boleh kita petik, kita panen dari situ ya. Kita mengharapkan buah yang manis, buah yang baik. Tetapi ketika buah yang kita harapkan itu asam, maka tidak berlama-lama kita akan membuat sebuah tindakan. Mungkin kita tebang, kita akan tebang dan kita buang. Kayunya bisa kita bakar, kita pakai untuk memasak atau dan lain sebagainya. Yang jelas dengan rasa kecewa kita akan membuat tindakan untuk pohon itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitulah halnya dengan bangsa pilihan Allah. Bangsa pilihan Allah, bibit unggul tadi, seperti bibit anggur pilihan tadi. Bangsa yang sangat disayangi, bangsa yang sangat disayangi, dipilih oleh Tuhan. Dan dalam pasal 5 tadi itu sebenarnya itulah ibarat yang pertama sekali kita baca boleh di Perjanjian Lama tentang kebun anggur ya. Itu baru pertama sekali itu sebuah gambaran kebun anggur. Biasanya di Perjanjian Baru sudah biasa kita dengar dalam perumpamaan Yesus ya, dan khotbah Yesus sering sekali menggambarkan tentang pokok anggur, lalu tentang orang pemilik anggur, pemilik kebun anggur dan lain sebagainya. Tapi di Perjanjian Lama baru ini kali pertama bangsa Israel itu diberatkan sebagai kebun anggur. Lalu ada di Yeremia 12 ayat 10, lalu ada di Mazmur 80. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarahan seorang pemilik anggur tadi menebas semua pokok anggur yang menghasilkan buah yang asam itu, membuka setiap pagar-pagarnya dan membiarkan binatang-binatang menginjak-injak semua pokok anggur itu karena dia merasa kecewa. Segala usaha yang dilakukan, mencangkoli, membuat tanah menjadi subur, membuat lubang, membuat menara dan lain sebagainya, akhirnya sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitulah kebun anggur Tuhan. Kebun anggur Tuhan yaitu Israel, bangsa pilihan yang dia sayangi, yang dinanti-nantikan keadilan dari mereka. Tetapi apa yang terjadi? Yang ada adalah kelaliman. Yang dinanti-nantikan kebenaran dari bangsa pilihannya, yang ada adalah keonaran. Mereka akhirnya harus menghadapi hukuman yang tak bisa ditolak. Pagar perlindungan yang melindungi bangsa Israel diangkat dan dibiarkanlah penyerang masuk merusakkan mereka. Dan sebagaimana awan-awan yang diperintahkan oleh Tuhan tidak menurunkan hujan pada kebun anggur tadi, diibaratkan di kebun anggur kekasihnya itu tadi, awan-awan diperintahkan untuk tidak mendatangkan hujan, maka tidak terjadi pertumbuhan, ada kekeringan di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan bangsa Israel juga Allah begitu kecewa terhadap bangsa pilihannya yang sudah melenceng dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel atas perintah-perintah Allah. Apa rupanya yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka mementingkan diri sendiri. Mereka melakukan ketidakadilan kepada masyarakat, kepada rakyat, termasuk raja-raja ya. Raja-raja menekan yang miskin, memaksa untuk menjual dan menggadaikan tanah mereka, supaya tanah orang miskin, supaya mereka memiliki tanah yang luas untuk boleh menjamin kekayaan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mengejar kesenangan yang tidak karuan, berpoya-poya dengan jahat. Mereka akhirnya mabuk-mabukan, dan bukannya mereka berdoa pagi-pagi, tetapi mereka terlebih dahulu menyenangkan hati dan diri mereka sendiri. Yang ketiga, materialisme. Mereka mengejek dengan mengangkut gerobak berhala dalam kegembiraan,
seolah-olah mengejek Tuhan bahwa Tuhan tidak sanggup mencukupkan segala kebutuhan mereka. Yang keempat, memutarbalikkan standar-standar moralitas. Mereka tidak lagi hidup dalam kesopanan, dalam moral yang baik. Kehidupan mereka sudah terlalu bebas dalam segala hal. Lalu yang kelima, mereka sombong dalam hal intelektual dan menganggap dirinya serba mampu, lebih bijaksana bahkan daripada Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka juga lebih bijaksana daripada bangsa-bangsa lain. Ada kesombongan bagi mereka. Yang keenam, mereka berakhlak bobrok dan menjual kejujuran, menghilangkan hak-hak orang kecil yang tidak bersalah dalam keadilan. Ada banyak sebenarnya, tetapi yang terutama mereka berbalik setia daripada Tuhan. Berbalik setia daripada Tuhan dan melupakan apa yang baik yang sudah dilakukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam perikop khotbah kita ini terlihatlah Tuhan memanggil Yesaya untuk merubah segala sesuatu itu dan menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kekudusan Allah yang sudah diinjak-injak, yang sudah dilupakan oleh bangsa Israel. Tuhan meyakinkan Yesaya bahwa walaupun kejahatan merajalela dan berjaya di bumi, tetapi Tuhan memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan yang tinggi, memiliki pemerintahan yang tinggi di atas tahtanya. Kita bisa lihat di ayat 1 bahwa Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ada kekudusan, ada kemahakuasaan yang nampak di sana. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat ada serapim di sana, ada para malaikat di sana yang memiliki sayap ya, yang memiliki sayap. Ada 6 sayap katanya, serapim yang sedang berada di sebelah Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi tadi. Ada serapim yang memiliki 6 sayap. Yang memiliki 6 sayap, 2 menutupi wajahnya, 2 menutupi kakinya, dan 2 untuk dipakai melayang-layang. Mereka memuji Allah dan mengatakan, kudus, kuduslah Tuhan. Kita mau melihat di sana bahwa serapim mampu untuk terus mengumandangkan kekudusan Allah dan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah. Apa yang terjadi, bergoyanglah alas, ambang pintu dan rumah dengan asap. Di sana kita mau melihat Bapak Ibu, memang kedatangan Tuhan, kedatangan Allah, baik pun di perjanjian lama atau di perjanjian baru, selalu memiliki tanda-tanda. Memiliki tanda-tanda ya, tanda-tanda yang luar biasa, dan memiliki suara yang merupakan satu kemuliaan, gambaran kemuliaan Allah. Pemujaan yang dilakukan oleh serapim ini adalah gambaran bahwa tidak ada Allah yang seperti Tuhan kita yang kudus, yang memiliki kekuasaan di tempat yang maha tinggi dan di bumi ini. Yesaya mendengarkan dan menyaksikan hal itu. Dia menyadari bahwa dia telah melihat Tuhan dan dia menyadari siapa dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 2 aspek di situ ya. Ada 2 aspek. Dia menyadari keberadaan Tuhan dan dia menyadari keberadaan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa Tuhan itu sangat kudus dan dia menyadari Tuhan itu ada di tahta yang maha tinggi, dan dia menyadari bahwa dia sesungguhnya tidak layak dengan segala keberadaannya. Tidak layak untuk berhadapan dengan Tuhan. Tidak layak untuk melihat Tuhan. Tidak layak untuk melihat tahta kekuasaan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mengatakan dengan kesadaran yang sangat dalam bahwa celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ada kesadaran yang sangat dalam bahwa dia tidak layak.
di hadapan Tuhan. Namun ketika serafim berkata seorang demi yang lain, "Kudus, kuduslah Tuhan," seorang dari antara mereka datang kepada Yesaya dan menyampaikan hal yang sangat mengejutkan bagi Yesaya. Dia menyampaikan bahwa sekaligus di tangannya ada bara api yang diambilnya dari atas mezbah, dengan sepit diambilnya, dan bara itu disentuhkannya ke mulut Yesaya. Dia menyampaikan, serafim ini menyampaikan kepada Yesaya bahwa, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Ada perkataan yang seperti itu. Itu adalah satu utusan Allah. Malaikat ini, serafim ini adalah utusan Allah untuk menyampaikan bahwa kesalahan dan dosa-dosa Yesaya telah diampuni dan dia dilayakkan. Dia dilayakkan untuk boleh dipakai oleh Allah menyampaikan firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang akan pergi ke bangsa yang tegar tengkuk itu? Siapakah yang akan kuutus kepada bangsa yang sudah bobrok segala sesuatu? Bobrok keberimanan, krisis keberimanan, krisis moral, merosot dalam segala hal. Siapakah yang akan kuutus?" katanya. Tuhan sendiri berkata, setelah serafim itu menyentuhkan bara api ke bibir Yesaya, dia mampu mengatakan, "Aku tidak layak. Aku tidak bisa karena aku najis bibir. Aku tinggal di antara bangsa-bangsa yang najis bibir." Tapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui serafim mengatakan, "Kesalahanmu sudah diampuni dan dosamu sudah dihapuskan, maka kau layak," katanya. "Siapakah yang akan kupanggil? Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan pergi?" Lalu Yesaya dengan penuh keberanian, karena Tuhan sendiri telah menyentuh bibir dan mulutnya, Tuhan sendiri yang menggerakkan hati Yesaya mengatakan, "Ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku." Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sendiri yang melahirkan keberanian di diri Yesaya untuk mengatakan bahwa inilah aku Tuhan, utuslah aku. Aku akan pergi ke bangsa pilihanmu itu, bangsa yang sudah menyakitkan hatimu, untuk menyampaikan maksudmu dan perintahmu, dan menyampaikan apa yang harus engkau lakukan kepada mereka. Ucapan "ini aku, utuslah aku" adalah ucapan yang disampaikan oleh Yesaya menunjukkan bahwa dia memenuhi panggilan Allah sebagai nabi. Nabi yang memiliki tugas yang berat. Dia bersedia. Kalau kita memperhatikan lagi di ayat 9 dan sampai ayat 13, sesungguhnya secara manusiawi Yesaya ada ketakutan karena apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sampai-sampai mengatakan, "Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinga mereka berat mendengar, supaya mereka jangan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Walaupun mereka melihat dan mendengar, tetapi mereka tidak benar-benar mendengarkannya dan melihatnya. Mereka berbalik dan sembuh," katanya. Tetapi walaupun ada 1/10 yang berbalik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di ayat 11, walaupun ada 1/10 dari mereka yang berbalik, tetapi biarlah
Tuhan menyingkirkan mereka jauh-jauh, itu yang harus disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Itu tugas yang berat. Kita melihat secara manusiawi, Yesaya mengatakan, sampai berapa lama Tuhan? Dia 11. Sampai berapa lama ya Tuhan? Katanya. Tuhan mengatakan sampai kota-kota itu telah menjadi lengang. Artinya walaupun tinggal 1/10 mereka akan dibinasakan. Namun kasih setia Tuhan tidak boleh dia tutupi. Namun tunggulnya akan tetap berdiri walaupun ditebang. Dan tunggulah, itulah yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Itu yang dikatakan Tuhan. Lihat, ada sedikit pengharapan yang diberikan Tuhan. Tetapi dia tidak menghukum secara totalitas. Dia masih memiliki kasih setia yang tidak bisa disembunyikan dari bangsa pilihannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita, Allah yang penuh kasih setia. Walaupun dia menghukum bangsa Israel, menghukum dengan berbagai-bagai pencobaan, penderitaan di pembuangannya, pagar-pagar yang memagari mereka telah dirobohkan dan membiarkan penyerang menyerang bangsa Israel. Tapi tersimpan di dalam hati Allah kasih setianya yang besar itu, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Dia tidak akan melupakan bangsanya itu. Dia akan meninggalkan tunggul yang akan tumbuh menjadi tunas baru bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita tidak seperti Yesaya ya. Memang kita tidak seperti Yesaya yang secara khusus dipanggil satu penglihatan terhadap takhta Allah. Dan Allah menyentuh melalui serafim ya, menyentuh mulut Yesaya dengan api, dengan bara api, dan menjadikan dia berani mempercakapkan kebenaran. Kita pun sesungguhnya harus berani mempercakapkan kebenaran, karena Tuhan sendirilah yang sudah menyentuh mulut kita, dan Tuhan yang menguduskannya. Kita hendaklah berani mempercakapkan suara kenabian, mengatakan kebenaran dan menyatakan kesalahan. Memang ketika kita mengatakan kebenaran dan menyatakan sebuah kesalahan, pasti ada gejolak untuk sementara, gejolak kebencian dan lain sebagainya. Karena Yesaya pun pada akhirnya mengalami gejolak itu, mengalami penolakan, mengalami tuduhan dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan keteguhan hati Yesaya, dia boleh berdiri tegak menyampaikan firman Tuhan itu. Dia memiliki keberanian karena Tuhan sendiri melalui Roh-Nya memberikan keberanian itu bagi dia. Mulut yang najis, bibir yang najis, dan berasal dari bangsa yang najis, diputar balikkan oleh Allah menjadi bibir yang berani, bibir yang kudus, bibir yang mampu mencakapkan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita pun harus berani mempercakapkan kebenaran, karena kita sendiri sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan sendirilah yang membuat kita berani mempercakapkan sebuah kebenaran itu. Sekali lagi mungkin kita akan mengalami gejolak-gejolak, penolakan dan sebagainya dan lain sebagainya, tapi kita harus percaya. Seperti di Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Maka serahkanlah diri kita dengan ketidaklayakan kita, dengan ketidakmampuan kita, dengan ketidakberanian kita pada awalnya. Biarkanlah kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya. Kita tidak mesti menjadi seorang pendeta, kita tidak mesti menjadi seorang penatua, menjadi evangelis, supaya bertanggung jawab. Bukan hanya itu. Tetapi kita semua adalah bangsa, umat yang harus bertanggung jawab menyampaikan kebenaran Tuhan. Katakan benar jika benar, katakan salah jika salah. Semua orang bisa menjadi penyambung lidah Allah.
Walaupun memang ada jabatan-jabatan tertentu di kehidupan kita bergereja ya, tapi semua kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah, Injil, sukacita, kabar baik, firman Tuhan. Melakukan kebenaran-kebenaran, menegur dan mengingatkan apa yang salah. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di dua sisi. Yang mau diingatkan dalam khotbah kita kali ini ada dua sisi ya. Kita kadang-kala kita berada di sisi dalam pihak bangsa Israel yang tegar tengkuk, maka berubahlah. Berubahlah. Kalau ketika kita satu saat merasakan sesuatu kesakitan atau penderitaan, pergumulan, jangan terus merasa bahwa itu adalah hukuman yang berat dari Tuhan, hukuman yang mengatakan bahwa Tuhan itu sangat kejam dan lain sebagainya. Tuhan meninggalkan kita seperti kata-kata bangsa Israel. Bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan itu tidak memperhatikan kita dan lain sebagainya. Kadangkala seperti itu, tapi percayalah, itu tidak untuk selamanya. Karena Allah kita itu adalah penuh kasih sayang, Allah yang kudus, Allah yang tidak ingin kekudusannya dinodai. Maka kita pun harus hidup kudus. Kita hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kembalilah dan katakanlah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kita akan diutus, dikuduskan, dan dilayakkan untuk memberitakan tentang Tuhan kita yang penuh kasih setia itu. Jangan keraskan hatimu seperti bangsa Israel. Jangan keraskan hatimu, tapi kembalilah. Jika ada kadang-kadang yang harus dibuang dari hidup kita karena kita berbuah yang asam saat-saat tertentu, ketika kita melupakan Tuhan, ada hukuman yang diberikan, mungkin yang menurut kita itu hukuman dari Tuhan. Janganlah itu membuat kita melupakan Tuhan, tetapi mengatakan, biarlah setiap yang kita rasakan menjadi pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Bangkit kembali. Akan lahir tunas-tunas baru, semangat baru, semangat mencintai Tuhan dan memberitahukan kebenarannya melalui kesaksian hidup kita. Kesaksian hidup kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di sisi lain kita sebagai bangsa pilihannya, supaya kita tidak lagi berbuah yang asam, tapi berbuah yang manis, membuahkan kebenaran, membuahkan hal-hal yang baik yang menuruti kehendak Tuhan. Di sisi yang lain kita harusnya seperti Yesaya, menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan kebenaran, dan kita adalah umat yang dipilih, bangsa yang dipilih, seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Yesaya dipanggil dengan ketidaklayakannya, kita pun dipanggil dengan ketidaklayakan kita. Maka biarlah kita bangkit dan kita berani memberitakan kebenaran Allah, memberitakan firman Allah yang luar biasa itu. Biarlah suara kenabian yang diberikan oleh Allah bagi kita mampu kita laksanakan dengan baik. Katakanlah, jika ada satu kebenaran, katakanlah itu kebenaran. Jika ada satu kesalahan atau kejahatan, katakanlah itu kejahatan, dan tegurlah untuk boleh berubah menuruti kehendak Allah. Katakanlah, ini aku, utuslah aku. Jadi perkataan ini bukan hanya untuk para pendeta, untuk para sintua, dan untuk para evangelis dan lain sebagainya, tetapi untuk kita semua. Karena kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Tuhan memberkati.